Maka kalau kita ambil bagaimana Islam mengajarkan agar otak cerdas, tetap cerdas semakin tua, sampai tua pun, pertama adalah M, yang kedua A, S, O, K, E. Ini enggak urut supaya mudah dieling-eling saja. Pertama M, membaca, mendengarkan, menulis dan menerangkan. Gampang kan? Membaca, mendengarkan, menulis dan menerangkan. Membaca, mendengarkan, menulis dan menerangkan. Ini metode yang pertama. Metode ini diajarkan oleh Allah pada Rasulullah, oleh malaikat Jibril. Waktu Nabi Muhammad adalah orang yang ummi, tidak bisa membaca huruf. Tapi jangan main-main dengan beliau. Beliau punya sifat namanya fatonah, cerdas sekali, sangat cerdas. Kalau sekarang dia jenius. Kecerdasan Rasulullah sangat-sangat luar biasa, sekaligus amanah, tabligh, sidik, fas singkatannya. Nah, pertama mendengarkan metode yang bagus. Membaca sangat bagus. Bagi yang belum bisa membaca, mendengarkan kuncinya. Itulah yang dipakai seorang ibu, ayah, ustadz yang punya murid, yang punya anak cacat otaknya. Saya ulangi, cacat otaknya. Anak ini kan nanti normal semua nih. Saya melihat dengan cepat ini normal semua, saya tahu. Nggak perlu saya tes. Dari gerak-geriknya saya tahu normal. Tapi yang nggak normal, gimana? Tanya gini. Ya Allah, namanya cerebral palsy. Lahir cacat, bapak ibu nggak bisa bayangkan punya anak seperti itu, pasti stres. Teman saya orang hebat, stres punya anak pertama, anaknya ngono, si lanang bagus, bapak ibu bagus, ibunya ayu, langsung nggak punya anak lagi, mulai metune podo. Oleh seorang bapak ibu dan ustadz, anak tadi ini contoh kasus ya, betapa pentingnya memperdengarkan ayat Al-Quran. Anak tadi dilatih dan bapak bisa membaca di internet, YouTube ada. Namanya siapa? Hajar. Anak tadi dalam usia 4 tahun hafal 30 juz. Anak cacat, bayangkan. Ya Allah, Ustadz Adidayat mengatakan Al-Quran itu bukan sembarang kitab. Dia ayat-ayatnya bukan ayat sembarangan, hurufnya memang Arab. Tapi ini langsung yang menjaga Allah sendiri. Dan kalau Allah berkehendak, bisa dikirimkan transfer dengan cepat. 4 tahun bisa hafal 30 juz. Anaknya cacat. Ya Allah ya Rob, nek anak normal piye kudune luwih cepet. Nek gelem. Tapi Bu Uswatun tadi ngendiko, masih muda udah pinter banget, kita yang tua. Ya. Betul, mergo kita dah tua tuh pikirannya golek duit, masak, adang, ngelan sayur, nenget meneh rantai, nget meneh, masak meneh, pangan nenget meneh rantai, mangan meneh. Ya Allah, sego rantai dadeke, gegoreng rantai, jemur kletik-kletik. Ya Allah, ibu-ibu yang terhormati, dengan kasih sayang anak yang cacat bisa cerdas, mengagumkan. Bakal anak termuda di jagat ini yang memecahkan rekor oleh Ustadz Zub Mansur. Dia kagum, anak ini mengagumkan, cacat 4 tahun hafal 30 juz. Ya Allah, Masya Allah. Kuncinya apa? Memperdengarkan. Metode ini baru dicobakan juga. Saya punya cucu satu, ayahnya dan ibunya pengen anaknya sepinter itu, karena di YouTube kita baca anak 5 tahun bisa hafal 30 juz, ada yang 5 juz, 10 juz. Ya Allah, masih muda-muda imut, pinter banget. Tidak hanya hafal tapi tahu surat apa depannya, belakangnya apa, hukumnya apa, ada apa, kisahnya apa. Ya Allah, ngerti isinya barang. Ya Allah, banyak yang mereka nggak bisa baca, ternyata ngapal ketok. Ya Allah, ternyata mendengar adalah indera tercanggih. Maka Allah lewat nabinya mengajarkan doa, gen ojo budek. Setiap hari kita doakan biar nggak budek. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami. Ya Allah, orang buta bisa terhormat. Ada ustadz yang hebat mendidikan, bahkan
sekolah tinggi Al-Quran di Wonosobo. Dia buta, hafal 30 juz, mendirikan sekolah tinggi hafal Al-Quran. Para menteri, calon anggota DPR, anggota mau pemilu datang ke sana dan kepilih meneh. Calon bupati, calon gubernur mesti sowan nyuwun pangestu Pak Kiai. Padahal buta. Ning bagus, telinganya normal. Beruntunglah ibu-ibu lo tidak budek. Maka kita itu diberi nikmat Allah sangat banyak. Inna a'atayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Syani'aka huwal abtar. Berkorbanlah, tidak hanya menyembelih hewan, berkorbanlah waktumu dengarkan Al-Quran agar kamu diberi kehebatan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama, mendengarkan, dengarkan, menulis, membaca, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaqal Iqra wa rabbukal allazi dan seterusnya. Artinya mulai yang artinya membaca, menulis, mendengarkan. Ternyata hubungan ketiga-tiganya Iqra, kolam, pena dan membaca itu sangat penting. Mendengarkan sangat penting. Ada itu Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita membaca. Pak, kalau mendengarkan toh gimana? Para ahli dan teliti, para alim ulama dan teliti, nek ngrungok ketok ra dicatet gampang ngelaline. Coba saya akan ngetes. Tadi saya sudah matur kan, sel tubuh kita berapa triliun? Ayo, aku ngomong lo mau. Nah, kenapa? Nggak ditulis. Takoni, nah, tulis, otak manusia terbatas. Tulis, baca, tulis, dengarkan, baca, tulis. Kalau bisa baca, tulis, pindahkan. Kalau enggak, dengarkan, tulis. Kalau bisa nulis, enggak, titeni. Ini metode yang pertama. Yang kedua, yang kedua, hati M1 isinya 3, membaca, mendengar, menulis, menerangkan, ada 4. Menerangkan itu kunci. Bapak Ibu meskipun membaca, baik yang tua maupun yang muda. Saya punya pasien mantan pejabat tinggi negara, tapi beliau udah baca loh, tapi tetap kena penyakit demensia, pikunnya untungnya belum parah, demensia awal. Saya katakan, Bapak tolong baca. Sudah baca Pak Prabowo, ini kok ya tetap lalen. Bapak menulis, nah itu yang belum saya lakukan. Bapak sudah menerangkan, belum saya lakukan. Kerjakan ketiga-tiganya. Membaca apa, tulis, cerita no. Bercerita itu adalah sedekah. Itulah metode Al-Quran. Al-Quran itu isinya 70% adalah kisah. Kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, semua ada dalam Al-Quran. Bahkan kisah Nabi yang terkenal yang tidak disebut sebagai Nabi padahal juga Nabi, pasti Nabi, namanya Imron. Terima kasih. Anyep. Enggak. Mas tunggu. Ya. Bapak Ibu hormati, ini yang pertama, menerangkan. Begitu Bapak Ibu menerangkan, namanya recall, memanggil kembali memori, rekaman pelajaran yang di otak kita dipanggil lagi. Ini metode anti lupa namanya. Maka harus mengajar. Siapakah yang paling pandai? Ustadz-ustadzah pasti. Saya katakan, misalnya ustadz-ustadzah ini di sini aktif di yayasan Al-Fitrah ya, atau namanya, kemudian terjun di masyarakat, sudah wis bosen jadi ustadz-ustadzah, dipek garwane pindah ning kono terus aktif nyambut gawe, lali ra ngaji, nyambut gawe terus anake dadi nyambut gawe kei percayaan, punya jabatan tinggi, jajal meh ngajine sing ilang pasti. Nek tak masih ngajar terus ilmunya enggak hilang. Maka siapa yang paling pandai? Para ustadz-ustadzah, para dosen-dosen. Seperti ini adik saya ini dosen olahraga di UNS ya. Dia mengajar senam dan karate. Gerakannya nggak lupa, wong pergo kudu ngajar bendino kok. Tambah pinter dia.
tambah tua tambah pinter, dia ngajar terus S1 S2 dan sebagainya, tambah pinter dia nanti ngajar terus sampai rahasianya pun tahu. Nah karena itu kalau pengen nggak lupa menerangkan, jadi menerangkan itu apa ya, namanya siar, tawasobil haq, tawasobis sober. Kata siapa itu? Kita diperintahkan untuk tawasobil haq, tawasobil sober. Kata Allah. Surat apa? Surat apa tadi? Ya, angger la uqsimu bihadal balad, itu mesti angger tawasobil haq, mesti iso kleru ning kono itu. Tawasobil marhamah itu tawasobil. Tak titeni angger pas kuwi paling berat. Al-Balad atau Al-Asr itu ada sing mirip. Keteletotnya pas itu pasti. Ya Bapak Ibu hormati, itu yang membaca, mendengar, menulis, menerangkan. Maka Ibu kepengin pinter anaknya tidak hanya ilmu Al-Quran saja, bahkan ilmu lain, tolong nek masak karo menerangkan. Genaknya pinter masak oseng-oseng. Oseng-oseng kira gampang, kok gampang bawang wiyatik. Terus si ini ya diulek, terus kayak minyak seng diubeng-ubengke digongso diurak mambu enak cemplungnya ceng, terus ditutup kekep selesai kan banyu ces nek jeneng tumis kayak kecap tutup kekep dan sebagainya sambil ngomong. Itulah metode diajarkan anak yang cacat tadi. Setiap hari 1 juz 2 juz terus. Rata-rata kalau kita ngaji 1 juz kan 1 jam ya, rata-rata ya 1 jam. Pelan hafal 30 juz dalam waktu 4 tahun. Ya Allah ya Rabbi, anak cacat. Dan ternyata metode ini berlaku juga seorang kenalan saya dari Kendal, Sukorejo. Usia 70 tahun lagi start pengen hafal Al-Quran. Kelakon lansia ini. Saya bilang lansia kager itu konsultan geriatri, ahli lansia. Jadi ini Bapak Ibu apa sih gelar apa? Itu belajarnya setelah jadi internis, belajar 5 tahun setengah, dapat diuji dulu, representasi internasional, nasional, baru dapat konsultan geriatri. Jadi kita mengajar ilmu kasepuhan lansia. Nah, di situ kalau ada lansia pengen belajar nggak pikun, bisa. Bapak tadi usia 70 tahun, 4 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Ya Allah, iso jebule. Bapak Ibu makin optimis ya, besok Ustadz Anas dan yang lain siap-siap muridnya lansia-lansia dari Tawangsari, Merumbulu, Sukarjo, muter. Ustadz, coba bacain dari hafal Al-Quran. Oh monggo maca surat Wadduha, laili saja mawadda'aka rabbuka fama qala. Bagus eyang. Cara ngopeni wong tua itu kata Allah dalam surat Yasin. Allah katakan wa man nu'amirhu naqisu fi khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang aku panjangkan umurnya, maka aku akan kembalikan ia sebagaimana awal kejadiannya. Cah cilik nek wis tuwa, gede-gede tuwek banget kok cah cilik meneh. Si Mbah pinter, bagus Mbah, dilem seneng banget. Si Mbah nek dilem-lem mesti panganan metu, Pak. Wis pokoke. Rahasia ngladeni wong tuwa. Para mbak-mbak yang punya wong tua mara tua, Simba pinter, panganan teko oleh-oleh. Ndol, Simba Pak, enak banget panganan teko kabeh. Bapak lansia tuh nek pinter nyenengke Bapak Ibu. Pengen dilem, pengen dihormati, pengen dipuji. Persis baby kan. Tak kintung-kintung, ayo tenang, tak kentung-tung, dang-tung. Yasin ini. Surat Yasin. Nek tuwek banget akhirnya bubuk cawe dicawi padha meneh bayak meneh ya. Bapak Ibu yang hormati, itu yang pertama. Yang kedua, Mas oke kan? Agama, metode agama. Jadi Bapak Ibu kalau kepengen tidak cepat pikun, otaknya cerdas, karena minta dari Mas Anas mintanya Al-Quran dan kecerdasan dan untuk kehidupan masyarakat. Agama. Maksudnya agama itu apa, Pak? Ya, metode agama itu satu
ada 10 S. S ke-1 adalah syahadat, yakin Tuhanku Allah, Nabi Muhammad, tok mantep, udah, itu kuncinya pertama. Harus pegang KTP-nya dulu, kredit card-nya ini soalnya. Kalau pengen ya ati Allah wa rasul alakum terhamun, pegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pegang dulu. Setelah syahadat mantep, baru S kedua, ketiga sampai 10. S kedua ada sholatnya yang soluhat. Bapak Ibu yang saya hormati dan sekalian yang sayang Allah, ternyata sholat adalah bentuk ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Teman saya dapat S2-nya gara-gara mempelajari rahasia sholat. Ada seorang dosen senior IAIN atau UIN Sunan Ampel, gara-gara dia belajar tentang sholat tahajud dari segi kedokteran, padahal dia bukan dokter, dia seorang SAG, sarjana agama yang belajar S2 psikologi. Aneh toh? S3-nya di kedokteran, ambil dokter bidang namanya Profesor Dr. Muhammad Soleh yang terkenal dengan kajian rahasia sholat tahajud. Bapak Ibu kalau pengen jadi fakultas kedokteran, kuliah di kedokteran boleh, tidak harus dokter. Tapi gelarnya bukan dokter, tapi kuliahnya di sekolah kedokteran. Beliau mempelajari, ternyata sholat itu luar bisa membuat otak encer, cerdas. Jadi Bapak Ibu kalau pengen bagus, gerakan sholatnya, ternyata sujudnya jangan terlalu cepat, jangan dulu, jangan zaman seperti itu. Ayam mematuk jagung, Allahu Akbar. Sami Allah, Allahu Akbar. Sujud yang cukup, yang tumak ninah, itu yang rahasianya Profesor Dr. Muhammad Soleh. Waktunya pun bagus, gerakannya benar. Ternyata gerakannya benar membuat sehat, tidak hanya otaknya saja, tapi termasuk otot betis, bahkan sampai otot dasar panggul. Kalau metodenya benar, maka orang yang suatu akan mencegah dari gampang ngentutan, gampang kepentut-pentut, gampang kepuyuh-puyuh, dan kalau batuk enggak kalau udah tua enggak trit belakang makpret, sosok campur ampas. Itu bisa cegah kalau gerakan sholatnya benar. Saya ambil contoh saja gerakan sholat. Kalau sholat, tolong kakinya selebar bahu, arah kaki jangan buka, putar yang belakang ke sana. Dalam sebuah kajian ilmu fisika dan kedokteran, ternyata ada satu hukum yang mengatakan titik tumbuh seseorang itu akan berpindah kalau diputar dengan benar. Nah, jadi kakinya itu kan banyak kan, tapi kakinya, nah sebaiknya tergini. Nah, ini rahasia di sini Bapak Ibu. Makanya kalau kita di Masjidil Haram jajarkan sampingnya sini, ya kan, bersentuhan dengan sisi pedang dari yang lain. Ini yang menyebabkan, coba pas rukuk, coba mas, ya, mas menghadap ke sana, menghadap ke sana, menghadap ke sana. Ya, kakinya yang benar, di selebar bahu. Kemudian diputar yang belakang, diputar lurus. Ya, ya. Mas coba rukuk sekarang, rukuk. Nah, ini muternya belum ini. Agak gini, kurang lagi. Nah, rasakan seolah mau terjatuh. Apa yang terasa di sini? Ada teriak sini sampai di sini. Ya, terima kasih Mas. Tolong sudah. Tadi pas gini nggak putar, begitu diputar terasa ini. Nah, terak sini, kenceng buang ke sini. Nanti diputar gerakannya supaya ini bersinggungan dengan sampingnya. Rasanya di sini Pak. Bapak jangan kaget. Ini metode supaya kuat dengan sholat saja, seperti latihan orang. Ibu, keuntungannya di sini. Jadi gerakan sederhana, tapi punya manfaat besar, termasuk ini tarian sampai otot dasar panggul sini, menyebabkan kenceng lubang bagian duburnya. Metode yang luar biasa. Kalau yang peragakan Om Agus lebih bagus lagi.
Om Agus maju Om. Ini dosen senam, dosen karate. Ya, ya. Menghadap ke arah sana Mas Om. Ya, rukuk Mas. Badannya cenderung agak kejelungup, agak maju. Nah, tarian di sini nih, ini kenceng banget ini langsung. Sampai sini kencengnya. Ini bersungan. Makasih Mas Gus. Ini kekuatan luar biasa Bapak Ibu. Ada tarian, tadi merasakan tariannya. Sampai sini Bapak Ibu. Kalau tekniknya nggak betul, gerakannya seperti kejungut. Ini melatih tulang kita nggak gampang keropos di bagian depannya. Jadi kecacatan pada orang-orang itu akibat sikap yang salah. Tolong, inilah pentingnya Al-Quran dikaji bagaimana sikap Nabi itu luar biasa. Ternyata Nabi itu sikapnya jadi kaji itu luar biasa. Pedang-pedang bersinggungan, bahu dengan bahu bersinggungan, sehat semua itu. Ya Allah ya Rabb, metode mencegah gampang ngentutan, tidak beser dan klepnya bagus, dipakai kalau mau tawaf. Rasakan tawaf ngentutan gimana Bapak Ibu? Stres Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al bali aziz gobar. Kurang sak meter mak tit. Padahal untuk putaran kelima. Piye? Padahal rombongan haji SOC embarkasi segala. 88 piye? Aku ngentut. Piye? Piye? Stres Bu. Agak tawaf wajib, umroh wajib loh. Nah, maka dia itu dilatih. Ini tadi ini menyebabkan orang ngentut. Nanti kalau imamnya Mas Anas ngimami pakai Al-Baqarah, pakai ilmune, pas sujud suwe banget, solatnya suwe banget. Sholat subuh nganggo sak juz, coba bayangkan Al-Baqarah sak juz. Iso nanti sing arep pipis piye, bener dok watuk sisan. Sak juz rata olahraga sikap leru maksrit ya batal. Pas sujud lama knalpot dol. Padahal kalau metodenya betul memperkuat otot dada sepanggul. Pentingnya tolabul ilmi di sini. Bapak Ibu, monggo. Sholat itu dikaji penelitiannya banyak banget. Belum nanti sedekah. Belum zikir. Sekarang zikir insya Allah nanti 1 bulan lagi saya akan nguji S3. Teman saya meneliti tentang zikir untuk kesehatan. Kami punya penelitian, ada 16 penelitian di Manis Renggo tentang zikir untuk kesehatan itu. S2 kami punya penelitian banyak sekali. Pengarahan zikir untuk kesehatan. Zikir loh ya. Atur nafas, buang, nyebut asma Allah. Itu sudah banyak riset Bu. Ternyata zikir itu menyehatkan, tekniknya betul. Teknik betul ternyata kunci pada nafas. Pelan, tahan, buang, tarik, pelan, tahan, buang. Nyebut asma Allah. Terserah asma Allah yang mana. Bapak Ibu, ini metode agama itu ada tadi sholat. Apalagi syukur. Tadi baru S1, S2 kan? S3 syukur. Syukur itu membuat otak encer. Makanya kita diberi apapun alhamdulillah. Memandang apapun dengan alhamdulillah senang, itu Allah akan menambah. Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semakin bersyukur, hidup akan semakin nikmat karena Allah menambah nikmat-nikmat yang baru. Anaknya, ayah aku dah lulus. Lulus apa? Akan teh nilaiku 10 ayah. Pinter. Soalnya berapa? Soalnya 100. Kamu dapat nilai 10. Soalnya 100. Oh tak kira bijimu 10 nduk. Koncone bener kabeh. Bijinya kalau teman semua betul dapat 100, aku dapat 10. Kukur kita. Ya Allah, aku dapat nilai 4. Mau 4, kenapa gak 10? Ibunya marah-marah. 4 tuh A tertinggi. Oh, ibu sing rodok. Kalau mahasiswa, kalau A itu kan 4 tertinggi ya. Bapak Ibu yang hormati, ini contoh saja. Ini syukur, memandang apapun dengan wajah senang. Yang berikutnya adalah sabar.
sabar. Kalau pengen anaknya pintar, ustaz-ustaz itu sabar banget itu. Pemeneh sing tadi napake mah dinggo upeng-ubengan tuh. Tring gitu tadi. Anak sing yang hafal tadi. Ya Allah. Dolanan mah mubeng-mubeng barang tadi. Didik bocah usil-usil go apal juz ke-30 ku ya ora gampang loh. Jajal bapakne mbokne jajal. Ngapalke juz 28 29 30 jajal kok ayo jajal. Telung wulan. Ibu sabar. Tarik. Ya Allah. Ya Allah, kapten sabar, ustadznya sabar banget ya Allah. Ini sabar. Maka Allah mengatakan ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau pengen sukses, salat sabar gunakan bareng-bareng. Nyobakan sukses semuanya. Senjata penolongnya. Apalagi silaturahim. Ternyata agar ngajak pinter dan otak nggak bisa cepet rusak, ajak silaturahim. Ini namanya Pak Anu, ini Bu Anu, ini Pak namanya Mas Anu, Mbak Anu, Bude Anu dan sebagainya. Namanya dikenalkan dan seterusnya. S yang ke berikutnya kalau dikupas 1 S 1 jam waktunya, Pak jam berangkat. S yang kedua adalah sodakoh. Sodakoh. Sodakoh itu paling misteri dari semua ajaran agama yang membuat orang jarang sakit. Kalau sakit cepat sembuh, itu sodakoh. Yang saya nggak bisa nerangkan, kalau seseorang sakit anaknya sodakoh di kota lain, mengapa ayahnya sembuh di Yogyakarta atau di Sukoharjo? Padahal yang sodakoh itu di Jember, di Banyuwangi, Karanganyar, Sragen, kok wong tuane sembuh? Ini yang aneh. Ternyata kalau orang percaya adanya Allah tadi, Allah mentransfer kesembuhan lewat sedekah. Di sini lewat dimanapun bisa transfer kekuatan sedekah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang S yang keberapa? Orang nyatet, orang ngerti ya. S yang berbeda dengan saum, puasa. Puasa itu mencerdaskan. Banyak penelitian manfaat puasa bagi kecerdasan otak. Maka Bapak Ibu kalau pengen putranya pinter, tolong diajak poso. Termasuk bapak ibu nih, yo nduk yo Senin Kemis bareng. Ayo, ya aku poso ayah. Enggak, lu enggak, aku akan kerja toh nduk. Oh kerja toh ya. Ibu, aku ya ora. Ya Allah, kudunya melu poso, daripada pinterin nanti ya. S yang berikutnya lagi adalah serahkan diri pada Allah Ta'ala. Berserah diri pada Allah Ta'ala. Tawakal. Allah katakan fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Begitu kita punya azam, kehendak, kerentak, cita-cita, serahkan pada Allah. Allah cinta, menyayangi, melindungi orang-orang yang berserah diri pada Allah Ta'ala. Yang ke-9 syiar. Yang terakhir santun. Bapak Ibu yang hormati, kalau kita senang, gembira, muncul endorfin. Endorfin itu zat alami yang buat gembira, senang, dan ternyata dengan kesantunan itu membuat kecerdasan akan lebih baik. Itu yang cara agama. A yang kedua, MAS, oke, adalah asupan. Asupan apa ya? Makanan yang lebu, minuman yang masuk. Temanya penting. Bapak Ibu, di sini ada surat. Surat apa? Hidangan namanya Al-Maidah. Allah itu sangat mementingkan nutrisi. Ilmu gizi itu ilmunya Islam. Orang Islam tidak hanya memandang baik saja. Al-Quran mengatakan dalam Al-Baqarah, Allah berfirman, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah walat tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Makanlah di permukaan bumi wahai anak manusia yang halal dan thayyib, dan jangan ikuti langkah-langkah setan musuh yang nyata bagimu. Dalam Al-A'raf ayat 31 Allah katakan kullu washrabu wala tusrifu innahu yuhibbul
musrifin. Kalau orang pengen otaknya bagus, itu harus halal, dan dengan halal itu Allah akan berikan berkahnya. Pak, kalau saya nggak halal bagaimana? Apakah nggak bergizi? Bergizi. Bergizi dengan halal itu beda. Dalam bahasa kedokteran namanya toyiban, itu adalah bergizi, bagus jenisnya, komposisinya, strukturnya, jumlahnya, dan jadwalnya. Sehingga kalau orang pengen bagus memakan halal toyiban itu harus halal dan toyib, bergizi. Nah, jumlahnya, jenisnya, dan jadwalnya, nggak boleh berlebihan. Nah, Pak, memangnya apakah otak manusia dan perilaku itu ada punya dengan makanan yang masuk yang tidak, dan yang masuk dan minum yang masuk dari segi halal haram? Iya. Sehingga dalam bahasa kedokteran ternyata ini kebenaran Al-Quran. Di dalam pepatah atau pedoman dalam bahasa kedokteran ada semboyan seperti ini: you are what you eat. Kamu adalah yang kamu makan. Kalau yang kamu makan halal toyiban, otakmu, tubuhnya akan halal toyiban, perilakumu akan halal toyiban. Nek yang kau makan hanya toyib tapi nggak halal, nggak berkah. Kalau begitu, kalau misalnya hanya bergizi itu nggak cukup. Saya makan, bangun tidur jam 12 malam langsung makan sate 10 sunduk, bakso 10 gelinding. Saya stoknya banyak kok. Bar tahajud kemudian witir, wah rodok makan meneh, satu meneh 10 sunduk lagi, sama bakso 10 gelinding. Subuhan, alhamdulillah subuh, wah masuk suruk, makan meneh 10 sunduk meneh, bakso 10 gelinding meneh. Wah duha, makan meneh 10 sunduk 10 gelinding lagi. Duhur, kita ada angin ini adem ya, soto meneh, sate meneh, dan bakso lagi 10 sunduk 10 gelinding. Masar, wah angin ini wajan, bakso lagi 10 gelinding dan sate 10 sunduk. Maghrib gitu lagi, rong dino opnam rumah sakit Bapak Ibu. Bergizi loh, tapi nggak seimbang, nggak bagus, nggak toyib, berlebihan. Maka gizi itu nggak cukup. Akhirnya opname. Saya punya temen ya seperti ini, opnam. Ya dulu pasien saya sampai dipotong ususnya, kita kirim ke luar negeri juga untuk berobat. Kemudian habis 1 sunduk sate. Begini opnam. Oh, dalil apal wong dek sangat jago. Salah seorang dari sekian banyak orang yang saya kagumi. Jebule entek 1 sunduk wah. Melanggar pesanku pesannya Allah Rasulullah, opnam tenang itu ya Allah. Sekarang baru percaya dia, pelanggar ayatnya jebule bahaya ya. Iya, Al-Arab 31 dilanggar. Tapi Ibu hormati, itu yang asupan halalan wajiban. Makan yang baik, berdoa dulu. Kalau saya makan agak gorengan langsung anak saya meleroi, ayah udah tak gemuk loh. Ngawi keripik lho, triping ya Allah. Lagi makan bakwan ayah, bakwan ngawi ya Allah. Menduan martabak ya Allah. Nak kabeh nak nan ya Allah. Kalau saya nekat melanggar ayat karena bagi saya sudah gemuk berlebihan. Bapak Ibu, pasti ada sanksi. Ternyata ada makanan yang membuat otak cerdas dan darah lancar dan mencegah pikun, harus membuat gembira. Salah satunya adalah tomat dan cabai. Tolong, di dalamnya ada likopenya, medbah anti kanker, dan ini membuat aliran darah lebih lancar. Ini jangan otaknya diusek-usek tomat gini terus pripate barang gen melek terus sambel lombok rawit melek rawit brebes pilih. Ya. Kemudian yang MAS ya. S-nya adalah sehat, badannya sehat. Sehat, ya Allah ya Rabbi, sehat itu penting sekali. Otaknya bagus, badannya sehat.
Alhamdulillah. Otaknya bagus, sakit-sakitan. Pelu. Sentup. Sujud. Telepon. Ya Allah, ya Rabbi. Terus biaya. Saya pengen haji, harus divaksin meningitis. Alhamdulillah dulu ada unsur babinya, sekarang ada vaksin yang tidak babi. Alhamdulillah sudah kurang lebih 5 tahun sudah enggak babi lagi. Jadi ada unsur babinya. Vaksin tuh sekarang alhamdulillah yang membuat terbanyak di dunia itu justru Indonesia, namanya Indofarma. 92% karyawannya muslim, termasuk peneliti dan direktur utamanya. Dan alhamdulillah setiap tahun juga ada dilakukan penelitian dan para santri dari pesantren diajak. Kalau misalnya Ustadz Anas pengen datang ke sana, kirim aja surat. Nanti bisa datang ke sana, bisa lihat proses pembuatan vaksin misalnya gitu. Vaksin itu gimana? Ternyata vaksin yang tidak halal di Indonesia hampir tidak ada sekarang ini. Kalau yang buatan Indonesia loh ya. Karena ada buatan luar negeri masuk Indonesia. Indonesia itu mengekspor vaksin ke luar negeri. Vaksin itu salah satu yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, tubuhnya kuat. Sama seperti orang yang kena pukulan, dakduk, nanti dia dipukul nggak akan pingsan lagi. Mana seorang petanding itu ada sparring partner, dilatih tahan pukul. Lah orang kalau otaknya pengen bagus, dijaga selaput otaknya jangan sakit, namanya vaksin meningitis. Itu tidak babi. Saya juga pakai itu karena setiap setahun saya pasti umroh, bimbing jamaah umroh. Tapi yang termati itu yang MAS, sehat. Agar sehat ada 9 kata kunci, dikupas butuh waktu 9 jam, nggak mungkin cukup. Kita S yang kedua, masih 3 menit. S yang kedua adalah seni. Seni itu mencegah otak rusak. Kalau bisa seni yang mengandung nasihat, misalnya dilakukan subhanallah, terus walhamdulillah, terus wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mari bersama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Termasuk azan pakai lagu itu membuat otak bagus. Seni itu mencegah kerusakan. Kalau seninya Islami, seni Islami itu apa? Seni yang mendekatkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. S yang terakhir social activity, kegiatan sosial. Ternyata penelitian di Australia, Jepang, Kanada, orang yang suka kegiatan suatu dijauhkan dari sakit, masuk nggak gampang pikun. Bapak Ibu kalau serawung menandakan sedahan undangan agem pengaosan utawi tasyakuran rawuh kemawon pakai jagoan kali tambah paling terus pendidikan putra dan sebagainya. Omong-omong itu jabat tangan itu merasakan sebuah pesan Rasulullah, tasawuf ya tabilahilu angkulubikum. Jabat tangan itu bisa menghilangkan dendam di hati dan seterusnya.